Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran daring kita. Pada pagi hari ini kita masuk ke dalam pembelajaran daring kimia, yaitu tentang sifat koligatif larutan. Tetap bersama Ibu Eliana Marita. Sifat koligatif larutan itu adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi semata-mata hanya ditentukan oleh banyaknya zat terlarut atau konsentrasinya. Jadi tidak berpengaruh apakah zat terlarutnya itu apakah dia misalkan glukosa ataukah dia misalkan sukrosa dan yang lain-lain, tapi yang berpengaruh di sini adalah seberapa banyak zat terlarut yang ditambahkan ke dalam pelarut. Nah, apabila suatu pelarut ditambahkan dengan sedikit zat terlarut, maka akan didapatkan larutan yang mengalami ada 4. Yang pertama akan mengalami penurunan tekanan uap jenuh, akan mengalami kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Nah, pada tahap awal ini kita akan pelajari dulu yang non-elektrolit. Nanti setelah selesai sifat koligatif pada non-elektrolit, baru kita masuk yang kedua, itu tentang sifat koligatif pada larutan elektrolit. Kita masuk dulu yang non. Yang pertama itu tentang penurunan tekanan uap jenuh. Penurunan tekanan uap jenuh kita simbolkan dengan delta P. Nah, P ingat aja di sini P itu parsial tekanan berarti. Jadi di sini dikatakan bahwa penambahan suatu zat cair ke dalam suatu zat, maksud saya penambahan suatu zat ke dalam suatu pelarut atau zat cair itu akan menyebabkan penurunan tekanan uapnya. Nah, hal ini dikarenakan zat terlarut itu mengurangi bagian atau fraksi dari pelarut sehingga kecepatan penguapannya berkurang. Untuk rumusannya di sini ada P itu sama dengan P derajat dikali XP. Dengan P di sini adalah tekanan uap jenuh larutan. Kemudian P derajat, ingat derajat itu artinya tekanan uap jenuh pelarut murni. Murni dia. Kemudian kalau dia delta P, ingat delta itu penurunan. Kalau yang ditanya delta P, maka rumusannya P derajat dikali XT. Ingat, kalau dia penurunan, di sini ada delta, itu sebabnya apa? Karena ada zat terlarut. Jadi kalau dia delta P, pasangannya adalah XT. Nah, di sini delta P itu bisa juga dirumuskan sebagai P derajat kurang P. Kan terjadi penurunan tekanan uap. Maka penurunan tekanan uap merupakan selisih dari tekanan uap jenuh pelarut murni dikurang tekanan uap jenuh larutan. Oke, kita masuk ke contoh. Misalkan sebanyak 46 gram gliserol MR92 dicampur dengan 27 gram air MR18. Jika tekanan uap air pada suhu tersebut adalah 30 mm Hg, hitunglah tekanan uap larutan. Oke, di sini kita bisa simpulkan gliserol sebagai zat terlarut, sementara air sebagai pelarut. Massa gliserolnya 46 gram dengan MR92, massa pelarutnya di sini adalah 27 gram dengan MR sama dengan 18. Ingat, jika tekanan air pada suhu tersebut, air adalah pelarut, maka tekanan uap pelarut murninya di sini adalah 30 mm Hg. Yang ditanya adalah tekanan uap larutan. Tekanan uap larutan itu adalah disimbolkan dengan P sama dengan P derajat dikali XP. P derajatnya itu ada 30 mm Hg, XP adalah fraksi mol pelarut. Maka pembagian antara NP dengan keseluruhannya. Mol pelarut, pelarutnya tadi air. Maka massanya 27, MR-nya 18. Kemudian dibagi dengan NP. Mol pelarut 27/18 ditambah mol zat terlarut 46 dibagi 92. Oke, maka 30 dikali
27 dibagi 18 1,5 per 1,5 ditambah 46 dibagi 92 itu 0,5, maka hasilnya 30 dikali 1,5 per 2, maka hasilnya adalah 22,5 mm Hg. Di sini bisa kita lihat bahwasannya tekanan uap air murni 30. Setelah ditambah gliserol sebanyak 46 gram, maka tekanan uapnya sekarang menjadi berapa? 22,5. Terjadi penurunan dari awal dengan setelah ditambah zat terlarut. Kita masuk yang kedua, itu kenaikan titik didih. Nah, kesimpulannya untuk kenaikan titik didih, adanya penurunan tekanan uap jenuh mengakibatkan titik didih larutan lebih tinggi dari titik didih pelarut murni. Untuk larutan non-elektrolit, kenaikan titik didih dinyatakan dengan delta TB. Kenaikan titik didih disimbolkan dengan delta TB, merupakan perkalian antara molalitas dengan KB. KB ini adalah suatu tetapan kenaikan titik didih. Kalau untuk air nanti tetapan kenaikan titik didihnya selalu 0,52. Nah, maka untuk delta TB terjadi kenaikan itu merupakan selisih dari TB, titik didih larutan dikurang titik didih pelarut murni. Kita masuk ke contohnya. Sebanyak 36 gram glukosa dilarutkan dalam 250 gram air. Jika tetapan titik didih 0,52 derajat Celcius per mol, hitunglah titik didih larutan. Maka di sini massa zat terlarutnya glukosanya 36 gram dengan Mr 180, massa pelarutnya air. Di sini maaf salah ketik, harusnya 250 gram. Kemudian KB 0,52 dan perlu kita ketahui karena pelarutnya air, titik didih air walaupun tidak diketahui di dalam soal, titik didih air itu selalu 100 derajat Celcius karena dia pada tekanan 1 atm. Jadi ini selalu 100 derajat Celcius. Yang ditanya adalah titik didih larutan. Sebelum kita cari titik didih larutan, harus dicari dulu kenaikannya. Kenaikan titik didih larutan itu sama dengan molalitas dikali KB. Mol 36 dibagi dengan 180 mR-nya dikali 1000 dibagi dengan massa pelarutnya air 250 dikali 0,52. Ini nilai KB. Nah, maka hasilnya adalah 0,416 derajat Celcius. Itulah kenaikan titik didihnya. Kemudian kenaikan titik didih tadi kan selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut. Kita dapat tadi melalui perhitungan delta TB-nya 0,416 sama dengan titik didih larutan dikurang dengan titik didih pelarut. Ingat kalau ada derajatnya begini, ini adalah pelarut murni. Di sini titik didihnya adalah 100. Maka delta TB-nya sama dengan 0,416 ditambah 100 menjadi 100,416 derajat Celcius. Oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya, kita lanjut di forum diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.